Demo menolak kenaikan harga BBM bagai tak henti-hentinya berlangsung meski alasan pemerintah untuk mengurangi subsidi. Setelah Rano Karno dan Deddy Yusuf sukses, kini Saiful Jamil dan Didin Bagito yang mendaftar sebagai calon pejabat. Dari Senayan City, Jakarta, inilah Liputan 6 Malam. Saudara, inilah Liputan 6 Malam, program berita yang menyajikan laporan aktual yang terjadi sepanjang hari ini. Selama setengah jam, kami menemani Anda dengan berbagai informasi dari dalam negeri dan mancanegara. Bersama saya Garis Perengkuan, segera kita jelang informasi pertama. Saudara, demo penolakan kenaikan harga BBM masih terus berkelanjutan. Di Medan, Sumatera Utara, ratusan mahasiswa memblokir jalan dan memaksa Ketua DPRD Sumatera Utara berkirim surat melalui faksimile kepada Presiden SBY untuk menolak kenaikan harga BBM. Unjuk rasa juga terjadi di Padang, Jambi, Bangka Belitung, dan Solo. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Medan yang tergabung dalam Front Pembebasan Nasional ini berdemo menolak kenaikan harga BBM. Mereka berkonvoi ke gedung DPRD Sumatera Utara. Mereka memaksa DPRD Sumut mengirim surat kepada Presiden SBY melalui faksimile yang disaksikan ratusan mahasiswa. Di Padang, Sumatera Barat, puluhan mahasiswa mendesak DPRD Sumatera Barat menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM. Para mahasiswa menilai kenaikan harga BBM akan makin menyengsarakan rakyat. Demo menolak kenaikan harga BBM juga dilakukan para mahasiswa di Jambi. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di jalan dengan mengusung jerigen. Niat pendemo membakar ban bekas di jalan digagalkan aparat kepolisian. Dana bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM menurut mahasiswa tidak mengurangi beban masyarakat. Sementara itu di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, mahasiswa menggelar drama kesengsaraan rakyat karena terhimpit ekonomi. Para pendemo juga mendesak anggota DPRD menandatangani pernyataan menolak kenaikan harga BBM. Sedangkan di Solo, Jawa Tengah, selain menolak kenaikan harga BBM, para mahasiswa menolak pembagian bantuan tunai langsung. Menurut pendemo, dana BLT tidak akan mengurangi beban rakyat, tetapi justru akan menimbulkan konflik baru di masyarakat jika BLT tersebut tidak sampai pada sasaran. Tim koresponden SCTV melaporkan dari berbagai daerah. Kelangkaan BBM di SPBU di beberapa daerah masih terjadi. Bahkan ada SPBU yang terpaksa ditutup karena tidak mendapat pasokan dari Pertamina. Fakta ini tampaknya bertolak belakang dengan pernyataan Pertamina yang selalu membantah telah mengurangi pasokan BBM ke SPBU. Sudah 3 hari beberapa SPBU di Jalan Ahmad Yani dan Kota Baru, Pontianak tidak menjual BBM, terutama jenis premium. Beberapa SPBU ada yang buka beberapa jam karena kehabisan stok BBM dan bahkan ada yang tidak membuka pelayanan sama sekali. Sejumlah pengguna kendaraan terpaksa mendorong kendaraan mereka karena kehabisan premium di tengah jalan. Menurut pengelola SPBU, sejak 3 hari terakhir pihak Pertamina memang sudah mengurangi pasokan hingga separuh dari biasanya tanpa ada penjelasan. Kondisi yang sama juga terjadi di Cilegon, Banten. Beberapa SPBU yang berada di sepanjang jalan protokol bahkan sudah sepekan tidak mendapat pasokan. Jika ada SPBU yang masih memiliki stok, langsung dipadati kendaraan. Tidak sedikit pengguna kendaraan yang terpaksa berkeliling hingga ke Serang dan Merak untuk mendapatkan BBM. Pihak pengelola SPBU menyatakan stok BBM mereka kosong karena masih menunggu pasokan Pertamina Pelumpang, Jakarta. Kelangkaan BBM sejak 2 pekan terakhir juga sudah terjadi di sejumlah daerah. Kondisi seperti ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan Pertamina. Bahkan Direktur Utamanya, Ari Sumarno, masih menyatakan pihaknya bukan mengurangi, tapi malah menambah pasokan ke SPBU. Jadi dari kuota bulanan itu kita naikkan 5%. Ya. Karena dengan pertimbangan kalau nanti diputuskan BBM itu akan naik, pasti permintaan akan menurun. Dikaitkan antara fakta dan kenyataan, Pertamina perlu melakukan koreksi. Sebab tidak sedikit rakyat yang direpotkan akibat kesulitan mendapatkan BBM, terutama di SPBU karena pasokan berkurang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Saudara, tidak hanya bensin yang langka, warga juga sulit mendapatkan gas LPG gara-gara pasokan dari kilang Pertamina di Balongan mengalami kerusakan. Padahal pemerintah melalui Pertamina sudah memastikan akan menjadikan gas LPG sebagai pengganti minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga.
Tumpukan tabung gas kosong di depo pengisian gas LPG di Temanggung, Jawa Tengah sudah menjadi pemandangan biasa dalam sebulan terakhir. Pengisian tidak bisa dilakukan karena pasokan dari Semarang belum datang. Kini, kelangkaan gas menjadi kerepotan bagi sejumlah ibu rumah tangga. Mereka bingung setelah mengganti minyak tanah dengan gas LPG. Kembali ke minyak tanah atau bahkan ke kayu bakar juga sudah tidak mungkin. Susah sekali kalau mau masak, nggak bisa, cucu-cucu sendiri nggak ada makanan, mau minyak tanah ya sulit, mau pakai apa itu kayu nggak ada. Pihak agen gas LPG tidak bisa berbuat banyak karena mereka hanya bisa menunggu pasokan. Yang kecil ini hampir 1 bulan, malah belum datangnya sekali ya. Di Depok, Jawa Barat, kelangkaan gas juga sudah berlangsung lama. Meski kota ini sudah ditetapkan sebagai kawasan konversi dari minyak tanah ke gas LPG, depo pengisian tidak lagi menyediakan gas, baik untuk isi 3 kg maupun 12 kg. Bahkan di depo pengisian Cinangka Depok, sejumlah kendaraan yang membawa puluhan ribu tabung LPG pun harus antri, sehingga ada yang harus bermalam agar kebagian pengisian saat stok gas datang pada pagi hari. Ini kalau nggak dapat gimana nih? Nginep atau gimana? Nginep. Biasanya dapatnya kapan lagi? Dapatnya pagi. Kelangkaan gas LPG yang sudah diprogramkan sebagai pengganti minyak tanah tentu sangat merepotkan masyarakat. Sebab kini mereka tidak punya pilihan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar rumah tangga. Minyak tanah mahal, kayu bakar sulit didapat, gas LPG pun tidak ada. Tim koresponden SCTV melaporkan dari berbagai daerah. Krisis mengancam Cina pasca gempa di Provinsi Sichuan yang terjadi Senin lalu. Cadangan bahan bakar, makanan dan obat-obatan semakin menipis. Akibatnya sejumlah kendaraan bermotor mengantri bahan bakar di Mianzhu, kota yang terletak 100 km sebelah utara pusat gempa Chengdu. Hantaman gempa 4 hari lalu mengakibatkan terganggunya cadangan bahan bakar di daerah yang terkena gempa seperti Mianzhu. Ratusan kendaraan bermotor mengantre di pompa-pompa bensin. Warga mengaku terganggu oleh cadangan bahan bakar yang menipis, padahal mereka membutuhkannya agar dapat bergerak menolong korban gempa di wilayah lain. Selain bahan bakar, kebutuhan dasar lain juga langka. Saat ini korban gempa amat membutuhkan makanan, air bersih, dan selimut. Di Desa Wudu, warga mengumpulkan pakaian layak pakai untuk disumbangkan bagi korban yang kehilangan harta benda. Ahli farmasi setempat juga mengeluhkan mulai langkanya cadangan obat-obatan. Baginya masalah ini jauh lebih pelik ketimbang kekurangan makanan. Situasi yang serba sulit membuat warga setempat khawatir harga-harga akan melambung. Mereka berharap pemerintah dapat lebih banyak membantu agar keadaan dapat berjalan normal seperti sebelum bencana. Televisi Cina merekam aksi penyelamatan seorang bocah laki-laki yang terperangkap dalam sebuah gedung sekolah yang hancur. Sekolah menengah Muyu menjadi salah satu bangunan yang porak-poranda akibat gempa berkekuatan 7,8 skala Richter yang menghantam Cina 3 hari lalu. Di tempat lain, seorang bayi berhasil dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisah saat gempa mengguncang. Bayi malang tersebut sebelumnya ditemukan di tangan neneknya yang ditemukan tewas. Orang tua bayi mengetahui berita anaknya dalam sebuah siaran televisi dan langsung menuju rumah sakit anak Chengdu, tempat penampungan bayi tersebut.